Selamat datang di channel Viral Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang Pak Rahman yang sangat dermawan membuatnya dianugerahi suatu keajaiban, berupa ular dengan telur emas yang membuatnya tak pernah kekurangan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton video ini sampai akhir. Di sebuah desa kecil yang terletak di antara hamparan sawah hijau dan hutan lebat, hiduplah seorang pria bernama Pak Rahman. Ia bukan orang kaya, tetapi hatinya lebih lapang dari siapapun di desa itu. Pak Rahman dikenal sebagai pria yang dermawan dan rendah hati. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, ia selalu menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu orang lain. Jika ada warga yang kelaparan, ia tak segan berbagi makanan. Jika ada rumah yang bocor saat hujan deras, ia akan membantu memperbaikinya, meski ia sendiri harus menunda kebutuhannya. Di desa itu, banyak yang menghormati dan menyayangi Pak Rahman, tetapi ada juga yang menganggapnya terlalu baik hingga mudah dimanfaatkan. Namun, Pak Rahman tidak pernah memikirkan hal itu. Baginya, berbuat baik bukanlah sesuatu yang harus diperhitungkan, melainkan sebuah kewajiban sebagai manusia. Suatu pagi, ketika hendak mencari kayu bakar di pinggir hutan, Pak Rahman menemukan sesuatu yang aneh di antara semak-semak. Matanya menangkap sesosok makhluk panjang yang melingkar lemah di atas tanah. Ia mendekat dengan hati-hati dan melihat bahwa itu adalah seekor ular besar dengan sisik berkilauan. Yang membuatnya terkejut, sisik ular itu berwarna keemasan dan tampak bersinar ketika terkena cahaya matahari yang menerobos di antara pepohonan. Pak Rahman mengamati ular itu dengan seksama. Tubuhnya tampak lemah, mungkin karena kelelahan atau terluka. Beberapa bagian sisiknya terlihat kusam, seakan telah melalui perjalanan panjang yang melelahkan. "Kasihan sekali kau, nak," gumam Pak Rahman, berbicara kepada ular itu seperti sedang berbicara dengan manusia. Alih-alih merasa takut, ia justru merasa iba. Ular itu tampak tidak berdaya, seakan kehabisan tenaga untuk bergerak. Pak Rahman mencari daun lebar dan menggunakan sebatang kayu untuk mengangkat ular itu dengan hati-hati. Ia tidak ingin menyakitinya, hanya ingin membawanya ke tempat yang lebih aman. Sesampainya di rumah, Pak Rahman meletakkan ular itu di sebuah kandang kayu yang biasanya ia gunakan untuk menyimpan hasil panen. Ia mengalasi bagian dalamnya dengan kain bersih agar ular itu merasa nyaman. Kemudian, ia menyiapkan semangkuk air dan beberapa potong daging yang ia miliki. "Minumlah, makanlah," katanya lembut. Hari demi hari, Pak Rahman merawat ular itu dengan penuh kasih sayang. Setiap pagi dan sore, ia memberinya makanan dan memastikan keadaannya baik-baik saja. Ia bahkan sering berbicara dengannya, meskipun tentu saja ular itu tidak bisa menjawab. Seiring waktu, ular itu mulai menunjukkan tanda-tanda membaik. Matanya yang tadinya sayu kini tampak lebih tajam dan hidup. Gerakannya semakin lincah, dan ia mulai menunjukkan kebiasaan melingkar di dekat kaki Pak Rahman, seolah berterima kasih atas pertolongannya. Namun, tidak semua warga desa menyukai keberadaan ular itu. Beberapa tetangga mulai merasa khawatir dan menganggap Pak Rahman telah membuat keputusan yang berbahaya. "Pak Rahman, kau tidak takut? Itu ular besar, bisa saja ia membahayakanmu," ujar seorang tetangganya, Pak Hasan, dengan nada cemas. Pak Rahman hanya tersenyum. "Ia makhluk Tuhan, sama seperti kita. Selama kita tidak mengusiknya, ia tidak akan menyakiti kita." Meskipun begitu, beberapa warga tetap merasa curiga. Mereka mengawasi rumah Pak Rahman dari kejauhan, berjaga-jaga jika sewaktu-waktu ular itu menimbulkan masalah. Namun, malam demi malam berlalu tanpa kejadian buruk. Ular itu tetap diam di rumah Pak Rahman, tanpa pernah menunjukkan tanda-tanda agresif. Bahkan, setiap kali Pak Rahman duduk di teras rumahnya saat senja, ular itu sering melingkar di dekatnya, seolah menemani pria tua itu menikmati ketenangan sore. Suatu malam, Pak Rahman menatap langit yang bertabur bintang, merenungkan perjalanan hidupnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari ia akan tinggal bersama seekor ular. Namun, ia percaya bahwa setiap kejadian dalam hidupnya memiliki makna tersendiri. Tanpa ia sadari,
Keberadaan ular itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Sebuah keajaiban yang tak pernah ia bayangkan akan segera terjadi. Sejak pertama kali dirawat oleh Pak Rahman, ular emas itu semakin sehat dan lincah. Sisiknya yang semula kusam kini kembali berkilauan, memantulkan cahaya matahari dengan indah. Ular itu tidak pernah menunjukkan tanda-tanda berbahaya. Sebaliknya, ia justru tampak jinak dan selalu berada di dekat Pak Rahman seolah telah menganggapnya sebagai pelindung. Pak Rahman pun semakin terbiasa dengan kehadiran ular itu. Ia menyiapkan tempat yang lebih nyaman untuknya, menggunakan jerami kering dan kain-kain bekas agar ular itu bisa beristirahat dengan tenang. Setiap pagi, ia memberinya makanan dan berbicara kepadanya seperti berbicara dengan sahabat sendiri. Namun, pada suatu pagi, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika Pak Rahman keluar dari rumahnya untuk menyapu halaman, ia melihat sesuatu yang berkilau di dalam kandang ular. Matanya membelalak, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Di antara jerami tempat ular itu beristirahat, terdapat sebuah benda bulat berwarna emas. Pak Rahman mendekat dan mengambil benda itu dengan hati-hati. Ia mengamatinya dengan seksama. Benda itu tidak seperti batu biasa, melainkan berbentuk telur, tetapi terbuat dari emas murni. Pak Rahman terdiam sejenak. Pikirannya berkecamuk, mencoba memahami dari mana datangnya benda itu. Ia menoleh ke arah ular yang masih melingkar di tempatnya, tampak tenang seolah tidak terjadi apa-apa. "Apakah ini telurmu?" gumam Pak Rahman dengan suara bergetar. Tentu saja hal itu terdengar mustahil. Tidak pernah dalam hidupnya ia mendengar ada seekor ular yang bertelur emas. Tetapi benda di tangannya terlalu nyata untuk disebut kebetulan. Dengan hati-hati, ia membawa telur emas itu ke dalam rumah, meletakkannya di atas meja dan mengamatinya di bawah sinar lampu. Setelah yakin bahwa itu benar-benar emas, Pak Rahman mulai berpikir apa yang harus ia lakukan. Ia tidak ingin serakah, tetapi ia juga tahu bahwa emas itu bisa digunakan untuk kebaikan. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk menjual telur emas itu di kota terdekat. Keesokan harinya, ia pergi ke kota dan menemui seorang pedagang emas yang sudah lama ia kenal. Ketika ia menunjukkan telur emas itu, mata pedagang itu langsung membelalak. "Pak Rahman, dari mana Anda mendapatkan ini?" tanya pedagang itu dengan penuh rasa penasaran. Pak Rahman tersenyum kecil. "Aku menemukannya di rumah." Pedagang itu memeriksa telur emas tersebut dengan teliti, menguji kemurniannya, dan akhirnya mengangguk dengan kagum. "Ini emas murni, dan ukurannya sangat besar. Aku bisa membelinya dengan harga yang sangat tinggi." Pak Rahman akhirnya menjual telur emas itu dan pulang dengan uang yang cukup banyak. Namun, ia tidak langsung menggunakan uang itu untuk keperluan pribadinya. Sebagai seorang dermawan, ia justru menggunakan sebagian besar uang itu untuk membantu orang-orang di desanya. Ia membeli beras dan membagikannya kepada warga yang kekurangan. Ia membantu memperbaiki rumah-rumah yang rusak dan membangun sumur di dekat masjid, agar warga lebih mudah mendapatkan air bersih. Kebaikannya semakin dikenal oleh seluruh penduduk desa, dan mereka semakin menghormatinya. Namun, keajaiban itu tidak berhenti di situ. Beberapa hari setelah kejadian itu, Pak Rahman kembali menemukan telur emas di tempat yang sama. Kali ini ia tidak terlalu terkejut, tetapi hatinya tetap dipenuhi rasa syukur. Lagi-lagi, ia menjual telur emas tersebut dan menggunakan uangnya untuk membantu lebih banyak orang. Desa yang sebelumnya miskin mulai mengalami perubahan. Jalan-jalan yang dahulu berbatu kini mulai diperbaiki. Anak-anak yang dulunya sulit mendapatkan buku kini memiliki peralatan sekolah yang lebih layak. Semua ini berkat telur-telur emas misterius yang dihasilkan oleh ular peliharaan Pak Rahman. Namun, kabar tentang telur emas itu perlahan mulai tersebar ke seluruh desa. Beberapa warga mulai bertanya-tanya dari mana Pak Rahman mendapatkan kekayaannya. Mereka melihat bagaimana hidupnya tetap sederhana, tetapi ia memiliki cukup uang untuk membantu banyak orang. Pak Rahman semakin kaya akhir-akhir ini, tetapi ia tidak pernah terlihat bekerja lebih keras dari biasanya. Bisik seorang warga kepada tetangganya. "Benar? Dari mana sebenarnya ia mendapatkan uang sebanyak itu?" tambah yang lain. Beberapa warga mulai merasa penasaran dan ingin mengetahui rahasia di balik kekayaan mendadak Pak Rahman. Suatu malam, seorang pria bernama Darto, yang terkenal serakah di desa itu, diam-diam mengintai rumah Pak Rahman. Ia bersembunyi di balik pohon
dan memperhatikan setiap gerakan Pak Rahman. Hingga akhirnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Ular emas itu keluar dari kandangnya dan tampak melingkar di sarangnya. Dan di sana, Darto melihat sesuatu yang berkilauan di bawah sinar bulan. Matanya berbinar penuh keserakahan. Jadi ini rahasianya, gumam Darto dengan senyum licik. Ia pun merencanakan sesuatu yang jahat. Mencuri ular itu dan mengambil semua telur emasnya untuk dirinya sendiri. Namun, Darto tidak tahu bahwa keserakahannya akan membawa petaka. Pak Rahman semakin terbiasa dengan keajaiban yang diberikan oleh ular emas peliharaannya. Setiap beberapa hari, ia menemukan telur emas di tempat yang sama, di dalam kandang ular, terselip di antara jerami. Awalnya, ia merasa bingung dan sulit mempercayainya. Namun, setelah beberapa kali menemukan telur serupa, ia hanya bisa bersyukur kepada Tuhan atas rezeki yang tak terduga ini. Dengan hati-hati, Pak Rahman menjual telur emas itu satu persatu. Namun, berbeda dengan orang lain yang mungkin akan menggunakannya untuk hidup bermewah-mewahan, Pak Rahman tetap sederhana. Ia tetap tinggal di rumah kayunya yang kecil, tetap berpakaian seadanya, dan tetap makan makanan yang sama seperti sebelumnya. Yang berubah hanyalah satu hal. Ia kini memiliki lebih banyak kesempatan untuk membantu orang lain. Dengan uang yang diperolehnya dari penjualan telur emas, ia membeli bahan makanan dalam jumlah besar dan membagikannya kepada warga yang kelaparan. Ia membantu para petani membeli benih dan alat pertanian yang lebih baik. Ia juga membangun sumur baru di beberapa titik desa, agar warga lebih mudah mendapatkan air bersih. Warga desa mulai merasakan dampak dari kebaikan Pak Rahman. Mereka heran dengan kemurahan hatinya yang tidak pernah berubah, meskipun kini memiliki banyak uang. Pak Rahman benar-benar orang yang baik. Lihatlah, ia membantu memperbaiki rumah keluarga Pak Jaya yang hampir roboh, kata seorang warga. Dan ia juga menyumbangkan uang untuk memperbaiki jalan desa yang selama ini penuh lubang, sahut yang lain. Namun, semakin banyak orang yang merasakan kebaikan Pak Rahman, semakin besar pula rasa penasaran mereka. Dari mana sebenarnya ia mendapatkan semua uang itu? Bisik seorang pria tua kepada temannya. Kita tahu bahwa ia tidak memiliki sawah luas atau hewan ternak. Tapi ia selalu memiliki uang untuk membantu semua orang. Aneh sekali, sahut yang lain. Kabar tentang kekayaan mendadak Pak Rahman mulai menyebar. Meskipun ia tidak pernah menyombongkan diri atau mengumbar hartanya, orang-orang tetap curiga. Hingga akhirnya, beberapa warga mulai menyelidiki. Darto, seorang pria yang dikenal tamak dan iri hati, diam-diam mengamati rumah Pak Rahman. Ia sudah mendengar desas-desus bahwa Pak Rahman memiliki sumber kekayaan misterius. Awalnya, ia mengira Pak Rahman menemukan harta karun atau mendapat warisan, tetapi setelah berhari-hari mengintai, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Suatu malam, saat bulan bersinar terang, Darto melihat dari celah jendela bagaimana Pak Rahman memeriksa kandang ularnya. Tak lama kemudian, ia melihat cahaya keemasan berkilauan, telur emas. Mata Darto membelalak. Jadi ini rahasianya, gumamnya dengan suara bergetar penuh nafsu. Ia pulang dengan hati berdebar. Dalam pikirannya, ia sudah menyusun rencana. Jika ia bisa mencuri ular itu, maka ia bisa mendapatkan semua telur emasnya dan menjadi kaya raya. Tidak perlu lagi bekerja keras di sawah, tidak perlu lagi hidup sederhana. Ia akan memiliki segalanya. Keesokan malamnya, saat desa sudah sunyi, Darto menyelinap ke rumah Pak Rahman. Dengan langkah pelan, ia masuk ke halaman belakang dan menuju kandang tempat ular itu biasa beristirahat. Ia menahan napas, memastikan tidak ada suara yang bisa membangunkan Pak Rahman. Saat ia membuka pintu kandang, ia melihat ular itu sedang tidur melingkar di sarangnya. Di dekatnya, tampak sebutir telur emas berkilauan. Hati Darto dipenuhi keserakahan. "Aku akan mengambilmu," bisiknya sambil mengulurkan tangan. Namun, begitu ia menyentuh telur itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dalam sekejap, ular emas itu membuka matanya dan menatap Darto dengan sorot tajam yang dingin. Sebelum Darto sempat menarik tangannya, ular itu bergerak cepat dan menggigit lengannya dengan kuat. Arg! Darto menjerit kesakitan, tetapi tidak ada yang mendengar. Rasa panas menjalar dari tempat gigitan, membuat tubuhnya lemas seketika. Ia terjatuh ke tanah dengan napas tersengal. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki.
Pak Rahman terbangun oleh suara jeritan dan segera keluar dari rumahnya. Ia terkejut melihat Darto terkapar di tanah dengan tangan memegang lengannya yang membiru. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Pak Rahman dengan nada terkejut sekaligus marah. Darto tidak bisa menjawab. Wajahnya pucat, keringat mengalir di dahinya. Ia berusaha bicara, tetapi mulutnya terasa kaku. Tubuhnya gemetar hebat. Pak Rahman segera mengambil air dan menyiram luka gigitan itu. "Kau mencoba mencuri ular ini, bukan?" tanyanya dengan nada kecewa. Darto hanya bisa menundukkan kepala. Ia tahu ia telah berbuat kesalahan besar. Keserakahannya telah membawa bencana bagi dirinya sendiri. Dengan cepat, kabar tentang kejadian itu menyebar ke seluruh desa. Warga mulai mengerti bahwa ular emas itu bukan sekadar hewan biasa, melainkan makhluk yang membawa berkah bagi orang yang berhati baik dan bisa menjadi kutukan bagi mereka yang tamak. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi warga yang berani mencoba mencuri atau mengusik Pak Rahman dan ular emasnya. Mereka semakin menghormati Pak Rahman dan semakin yakin bahwa kebaikan hatinya adalah alasan mengapa ia mendapatkan berkah yang luar biasa. Sementara itu, Darto akhirnya sadar akan kesalahannya. Setelah pulih dari sakitnya, ia datang menemui Pak Rahman dan meminta maaf dengan tulus. "Aku telah dibutakan oleh keserakahan. Maafkan aku, Pak Rahman," katanya dengan suara lirih. Pak Rahman tersenyum dan menepuk bahunya. "Kesalahan bukanlah akhir dari segalanya, Darto. Yang penting, kita mau belajar dari kesalahan itu." Sejak hari itu, Darto berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ia tidak lagi iri hati dan mulai ikut membantu warga desa. Sementara itu, Pak Rahman terus menjalani hidupnya dengan sederhana, tetap berbagi rezeki, dan tetap menjaga ular emasnya dengan penuh kasih. Namun, kisah ular emas belum berakhir. Keajaiban yang lebih besar masih menunggu di masa depan. Sejak insiden Darto yang mencoba mencuri ular emas itu, desa menjadi lebih tenang. Warga kini benar-benar yakin bahwa ular tersebut bukanlah makhluk biasa. Pak Rahman tetap menjalani hidupnya dengan sederhana. Sementara telur-telur emas yang terus ia temukan selalu ia gunakan untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Namun, meskipun sebagian besar warga menerima keajaiban itu sebagai berkah bagi desa, tidak semua orang memiliki hati yang tulus. Di sudut desa, seorang saudagar kaya bernama Karta mulai mendengar kabar tentang telur emas yang dimiliki Pak Rahman. Karta bukanlah orang yang dikenal baik hati. Ia adalah seorang pedagang yang licik dan hanya peduli pada kekayaannya sendiri. Bagi Karta, semakin banyak harta yang ia miliki, semakin tinggi kekuasaannya. Ia tidak peduli bagaimana caranya mendapatkan kekayaan itu, selama ia bisa hidup mewah dan dihormati oleh orang-orang di desa. Ketika ia mendengar bahwa kekayaan Pak Rahman berasal dari seekor ular emas yang bertelur emas, hatinya dipenuhi rasa iri dan keserakahan. Ia berpikir, jika ia bisa memiliki ular itu, maka ia tidak perlu lagi berbisnis dan bekerja keras. Ia bisa menjadi orang terkaya di desa, bahkan mungkin di seluruh negeri. Karta tidak ingin mengulangi kesalahan Darto yang gagal mencuri ular itu dengan gegabah. Ia tahu bahwa jika ia ingin mendapatkan ular emas itu, ia harus menggunakan akal liciknya. Maka, ia mulai menyusun rencana. Suatu sore, Karta datang ke rumah Pak Rahman dengan senyum ramah yang dibuat-buat. "Pak Rahman, kabarnya Anda telah banyak membantu warga desa. Sungguh luar biasa. Saya ingin menyampaikan rasa hormat saya atas kebaikan Anda," katanya dengan nada manis. Pak Rahman tersenyum rendah hati. "Terima kasih, Pak Karta. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa untuk membantu sesama." Karta mengangguk, berpura-pura kagum. "Saya ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu yang penting. Saya mendengar bahwa Anda memiliki seekor ular yang sangat istimewa. Saya tertarik untuk membelinya. Berapapun harga yang Anda minta, saya akan membayarnya." Pak Rahman terkejut mendengar tawaran itu. Ia menggelengkan kepala dengan lembut. "Maaf, Pak Karta. Ular ini bukan untuk dijual. Saya tidak memeliharanya demi uang atau keuntungan pribadi. Ia datang kepada saya, dan saya hanya merawatnya sebagaimana mestinya." Mendengar jawaban itu, Karta merasa kecewa, tetapi ia tidak menyerah. "Pak Rahman, pikirkan lagi. Jika Anda menjualnya kepada saya, Anda bisa memiliki lebih banyak uang. Anda bisa membeli rumah yang lebih besar, tanah yang luas,
dan hidup dengan lebih nyaman, bujuknya. Namun, Pak Rahman tetap teguh pada pendiriannya. Uang bukanlah segalanya, Pak Karta. Saya sudah cukup dengan apa yang saya miliki. Saya tidak membutuhkan kemewahan. Yang penting bagi saya adalah bisa terus berbagi dan membantu orang lain. Jawaban itu membuat Karta marah dalam hati, tetapi ia tidak menunjukkan kemarahannya di depan Pak Rahman. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Baiklah, kalau begitu. Jika Anda berubah pikiran, Anda tahu di mana saya tinggal." Setelah meninggalkan rumah Pak Rahman, Karta semakin dipenuhi ambisi. Jika ia tidak bisa membeli ular itu, maka ia akan mengambilnya dengan cara lain. Malam itu, saat desa telah terlelap dalam keheningan, Karta bersama 2 orang suruhannya menyelinap menuju rumah Pak Rahman. Mereka bergerak dalam kegelapan, memastikan tidak ada yang melihat mereka. Dengan hati-hati, mereka memasuki halaman belakang dan menemukan kandang tempat ular emas itu beristirahat. Karta tersenyum licik. "Akhirnya, kau akan menjadi milikku," bisiknya. Namun, saat ia membuka kandang dan mencoba mengambil ular itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ular emas itu membuka matanya, dan seketika tubuhnya bersinar dalam cahaya keemasan yang menyilaukan. Udara di sekitar mereka menjadi panas, dan angin berhembus kencang. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang membuat tanah bergetar. Dari dalam kandang, ular itu meluncur dengan kecepatan luar biasa, menggeliat di udara seperti kilatan cahaya. Mata Karta membelalak ketakutan. Tetapi sebelum ia bisa melarikan diri, ular itu menerjang ke arahnya. Arg! Karta menjerit saat tubuhnya terpental ke belakang. 2 orang suruhannya pun ikut berteriak ketakutan dan lari meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Pak Rahman terbangun karena suara ribut itu. Ia segera keluar rumah dan melihat Karta yang tergeletak di tanah. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar hebat. Ular emas itu kembali melingkar di dalam kandangnya, tenang seperti sebelumnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Pak Rahman menghela napas panjang dan mendekati Karta. "Apa yang kau lakukan di sini, Pak Karta?" tanyanya dengan nada kecewa. Karta mencoba berbicara, tetapi mulutnya terasa keluh. Ia masih bisa merasakan sisa-sisa kekuatan luar biasa yang mengalir dari ular itu. Dengan suara terbata-bata, ia akhirnya mengaku, Saya ingin mencuri ular itu. Saya pikir, saya bisa menjadi kaya jika memilikinya." Pak Rahman menggelengkan kepala. "Keserakahan hanya akan membawa kehancuran, Pak Karta. Lihatlah apa yang terjadi pada Anda. Jika Anda ingin kaya, bekerjalah dengan jujur, bukan dengan mencuri atau mengakali orang lain." Karta menundukkan kepalanya, malu dengan perbuatannya. Ia tidak pernah merasa sehina ini dalam hidupnya. Dengan langkah gontai, ia pergi meninggalkan rumah Pak Rahman tanpa berkata-kata lagi. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang berani mengusik ular emas itu. Warga desa semakin yakin bahwa ular tersebut bukan sekadar hewan biasa, melainkan makhluk yang membawa berkah bagi mereka yang berhati baik, tetapi bisa menjadi malapetaka bagi mereka yang serakah. Pak Rahman tetap melanjutkan hidupnya seperti biasa, terus berbagi dan membantu orang-orang di sekitarnya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa keberadaan ular emas itu adalah ujian. Ujian untuk melihat siapa yang memiliki hati yang tulus dan siapa yang akan terjebak dalam jerat keserakahan. Setelah kejadian dengan Karta, desa kembali damai. Warga semakin yakin bahwa ular emas yang dirawat oleh Pak Rahman bukanlah sekadar hewan biasa. Ia adalah pembawa berkah bagi yang berhati tulus dan pelindung dari keserakahan manusia. Pak Rahman sendiri tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia tak merasa dirinya istimewa, hanya karena memiliki ular yang bisa bertelur emas. Bagi dia, kekayaan bukanlah tujuan hidup. Yang lebih penting adalah bisa berbagi dan menolong sesama. Namun, suatu hari, sesuatu yang aneh terjadi. Saat Pak Rahman bangun pagi dan pergi ke kandang seperti biasa, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ular emas itu tidak ada di tempatnya. Pak Rahman mencari di seluruh rumah dan halaman, tetapi tidak menemukan jejaknya. Hatinya mulai dipenuhi rasa sedih, tetapi ia mencoba menenangkan diri. "Jika memang sudah waktunya kau pergi, aku ikhlas," bisiknya pelan. Tetangga-tetangganya yang mendengar kabar itu pun ikut merasa kehilangan. Mereka tahu betapa ular emas itu telah membawa banyak kebaikan bagi desa.
"Pak Rahman, apakah mungkin ular itu akan kembali?" tanya seorang warga. Pak Rahman menggelengkan kepala dengan tenang. "Aku tidak tahu. Tapi aku percaya, setiap makhluk memiliki jalan hidupnya sendiri. Jika memang dia harus pergi, itu sudah menjadi takdirnya." Meski begitu, kepergian ular emas tidak membuat kehidupan Pak Rahman berubah drastis. Ia tetap menjalani hari-harinya dengan sederhana. Telur emas yang pernah ia kumpulkan telah cukup untuk membuat hidupnya lebih nyaman, tetapi ia tidak menjadi tamak. Sebagian besar kekayaannya telah ia bagikan kepada warga yang membutuhkan. Dengan uang dari telur emas itu, ia membantu membangun kembali rumah-rumah yang rusak, menyediakan makanan bagi fakir miskin, dan membangun sumur baru agar warga desa tak lagi kesulitan mendapatkan air bersih. Desa yang dulu sederhana kini menjadi lebih makmur. Warga hidup dengan lebih baik, bukan hanya karena emas dari ular itu, tetapi karena kebersamaan dan kebaikan yang telah ditanamkan oleh Pak Rahman. Suatu hari, seorang pemuda dari desa tetangga datang menemui Pak Rahman. Ia mendengar cerita tentang bagaimana Pak Rahman pernah merawat seekor ular emas, dan bagaimana ia menggunakan kekayaannya untuk membantu orang lain. "Pak Rahman, saya ingin belajar dari Anda," kata pemuda itu. "Saya ingin tahu bagaimana cara hidup yang baik, bukan hanya mengejar harta, tetapi juga kebahagiaan sejati." Pak Rahman tersenyum mendengar permintaan itu. Ia menyadari bahwa warisan sejati bukanlah harta atau emas, tetapi nilai-nilai kebaikan yang ditinggalkan bagi orang lain. "Kebahagiaan sejati bukan berasal dari banyaknya harta yang kita miliki," kata Pak Rahman kepada pemuda itu, "tetapi dari bagaimana kita menggunakannya untuk kebaikan. Jika kau ingin hidup yang berkah, maka berbagilah, berbuat baiklah, dan jangan pernah biarkan keserakahan menguasai hatimu." Sejak saat itu, semakin banyak orang yang datang untuk belajar dari Pak Rahman. Ia tidak lagi dikenal hanya sebagai pria yang pernah memiliki ular emas, tetapi sebagai sosok yang bijak dan penuh kebaikan. Beberapa tahun kemudian, ketika Pak Rahman sudah semakin tua, ia duduk di beranda rumahnya sambil menatap langit senja. Ia tersenyum mengingat semua perjalanan hidupnya. Meski ular emas itu telah pergi, berkahnya tetap ada dalam bentuk yang berbeda. Ia telah meninggalkan jejak kebaikan di hati banyak orang. Dan mungkin, itu adalah berkah yang sejati. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.